Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Malik Aziz Sikon. Jika channel ini bermanfaat, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sallallahu alaihi wasallam. Bersabda, "Qulu kaliyadaini wa la yakunu kaludhunaini." Artinya, janganlah kamu berada seperti kedua tangan, dan jangan kamu seperti keberadaannya dua telinga. Singkat sampaikan Rasulullah, tapi ini isinya sangat padat. Mari kita lihat baik-baik. Anggota tubuh kita yang paling aktif adalah tangan. Ada pekerjaan lain seperti berjalan didorong oleh kaki, tapi tidak sempurna jalannya kaki kalau tidak dibantu dengan tangan melenggang. Baru enak jalannya kaki. Melihat adalah tegaknya mata, tapi kadang-kadang ada suatu waktu kita melihat sesuatu dibantu dengan tangan. Misalnya kalau cahayanya sama-sama gelap-gelap, mungkin barangkali dibantu dengan tangan. Begitu juga pendengaran di telinga. Ada waktunya kita mau mendengarkan sesuatu dibantu dengan telinga. Kalau musik-musik misalnya ada yang mau didengar, biasanya harus dengan telinga, dengan tangan. Nah baik, tangan kanan disimbolkan sebagai bagian yang baik, yang suci, sehingga Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya, kepada kita, kalau masuk ke tempat yang jorok, dimulai dengan bagian kiri, jangan mulai dengan kanan. Tapi kalau keluar dari tempat yang jorok, mulailah dengan bagian kanan, kaki kanan melangkah keluar. Makan juga, Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat yang makan dengan tangan kirinya. Rasulullah sebutkan, la takul bishimanika, jangan engkau makan dengan tangan kiri. Walakin kul, akan tetapi makanlah biyaminika, dengan tangan kanan. Ini bukan berarti tangan kiri tidak boleh ikut membantu makan, tapi yang proaktif menyuap makanan sedapat mungkin yang bagian kanan, tangan kanan. Nah, itu bagian kanan. Kalau pekerjaan yang jorok-jorok biasanya dikerjakan oleh tangan kiri, ya cebok atau istinja. Itu pada umumnya tangan kiri. Kalau dua tangan yang masih ada dan masih sehat, tangan kiri yang melakukan cebok. Dan di antara jarinya ini adalah yang spesialis lagi, yaitu jari manis. Nah ini yang tugasnya cebok, membersihkan anus kita bagian belakang tempat pembuangan itu. Ya kira-kira sedalam dua jari masuk itu harus dibersihkan di dalam, supaya benar-benar bersih cebok itu. Ciri-ciri cebok yang belum bersih betul, mohon maaf sekali lagi, kalau ada orang yang terapu bentuk, mungkin di tengah sini misalnya bentuk, tapi baunya sampai ke sana, sampai ke sana, sampai ke belakang, itu ciri tanda bahwa ceboknya yang bersangkutan itu belum sempurna. Jadi usahakan bapak-bapak, ibu-ibu belajar perbaiki cebok supaya bau kentut kalau kentut tidak berbau lagi. Jadi tangan kiri adalah tugasnya yang jorok, tapi tangan kanan tidak pernah berbuat arogan kepada
kiri. Tidak pernah tangan kanan merasa dirinya lebih mulia daripada tangan kiri. Sebaliknya tangan kiri tidak pernah merasa dirinya minder warga kompleks terhadap tangan kanan. Dia tetap hidup rukun, toleransi, berukhuwah. Buktinya mana? Kalau kita tidur di kamar atau di mana, lampu dipadamkan, mata terpejam, tapi kesadaran masih berjalan. Salah satu tangan tergigit nyamuk masih sempat merasa kalau kanan yang tergigit nyamuk, otomatis dengan spontanitas tangan kiri datang mengusir nyamuknya, gagal ala kadarnya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau alurnya ada cincin itu rupanya agak disenangi, tidak pernah tangan kanan arogan mencoba pada dirinya sendiri. Selalu ditujukan kepada saudaranya yang kerjanya jorok-jorokan. Kalau misalnya itu cincin Pak, yang tugasnya spesialis ini biasanya ini yang dipakaikan. Coba deh, karena tahu kerjaan selalu di pintu WC, coba kau pasang cincin ini baik-baik, dipasang dananya ini. Begitu toleransinya ini kedua tangan, sehingga Rasulullah mengatakan kunu kaliyadaini, jadilah kalian umat, kata Rasulullah, seperti keberadaannya dua tangan pada manusia. Nah, masalahnya sekarang, siapa yang disimbolkan di antara manusia ini, kaum muslimin pada khususnya dan manusia pada umumnya? Siapa yang disimbolkan sebagai tangan kanan dan siapa yang disimbolkan sebagai tangan kiri? Ya tentu sepintas kita tentu mengatakan yang disimbolkan sebagai tangan kanan adalah para tokoh masyarakat. Jadi ini para pemimpin, para pemuka yang jujur, yang baik, itulah yang ditokohkan, yang disimbolkan sebagai tangan kanan. Tapi kemudian yang disimbolkan sebagai tangan kiri siapa? Dimohon maaf yang bisa dipakai barangkali. Ada sekelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang biasa disebutkan dengan nama akar rumput. Mereka yang tanam buah, yang mereka yang pelihara ternak ayam, mereka yang melakukan peternakan, mereka yang tanam sayur. Lalu ada dibawa ke kota, kita beli, kita makan. Yang bergumul ditinggal di pinggir sawah, bergumul tiap hari dengan lumpur. Airnya di situ, keluarganya ke pematang sawah dulu di situ, cuci tangannya dengan air sawah, sudah itu makan. Orang-orang mereka sehat-sehat. Mereka yang tanam padi, lalu ada berasnya dibawa ke kota, kita makan padinya, berasnya. Kita bikin rumahnya reok-reok barangkali. Tapi mereka yang berjasa malam siang turun ke rawa, turun ke laut, angkat ikan dan ada dijual dan kita beli. Nah, jadi ini keberadaan manusia seperti itu, kata Rasulullah. Jadilah kamu seperti dua tangan, yang kanan mengayomi yang kiri tetap sayang kepada yang kanan. Jangan tangan kanan suka menyakiti tangan kiri. Jangan tangan kanan karena kebetulan ini dianggap pintar lalu membodohi tangan kiri yang tidak tahu. Ini kadang-kadang terjadi hal seperti ini. Jadi sebaliknya seharusnya kita harus ramah-tamah. Yang terakhir, jadi manusia, Rasulullah bilang la takunu kal udunain, jangan kamu seperti keberadaannya dua telingamu sendiri. Telinga manusia bukan telinga kelinci. Telinga kita ini adalah bahagian anggota badan yang kecil yang tidak pernah pakai baju seumur hidupnya. Untuk laki-laki, kalau telinga perempuan alhamdulillah pakai mungkin ada tutup. Tapi seumur dunia, seumur manusia, tidak pernah diketemukan telinga kanan ketemu dengan telinga kiri. Tidak pernah baku salami.
Tidak pernah baku ngomong, tidak pernah baku tengok, tidak pernah baku ngurusi. Tapi itulah beri petunjuk. Jangan kamu bertetangga cuma beda berok saja sendiri, beda lorong sendiri, dan tidak pernah baku tengok, tidak pernah baku salami, tidak pernah baku sapa. Karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, "Idza kuntum ila sholati", kalau kamu siap untuk melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, cucilah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tanganmu sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, samulah juga bagian kepalamu yang di atas ini yang ditutupi rambut, wa arjulakum ilal ka'baini, dan kedua kakimu sampai mata kaki. 4 perintah Allah, tapi dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Sebelum berwudu, mulai cuci tangan dulu sekalipun tidak ada hand sanitizer-nya. Tapi ini tidak perintah dari Allah, dilaksanakan oleh Rasul yang terjamin keselamatannya. Berarti di situ ada hikmah keamanan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kubur-kubur tidak disebutkan dalam ayat. Mencuci hidup tidak juga, tapi langsung wajah disebutkan. Kalau itu disebutkan oleh Allah atau perintahkan kepada hambanya, berarti di balik daripada perintah itu ada jaminan keamanan, jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam bentuk pemeliharaan ukhuwah dianjurkan kita bermusyawarah. Makanya pelihara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah wataniyah. Pelihara baik-baik. Yang paling terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Hei orang-orang yang beriman, hindarilah banyak-banyak prasangka, selalu menduga-duga, selalu mencurigai teman. Jangan kecurigaan itu yang dikondol-kondolkan ke depan. Kenapa? Inna ba'dal dhanni ithmun, karena sebagian kebanyakan perbuatan prasangka itu yang saling menduga-duga itu menimbulkan buruk.